tidak ada sejarah Datuk Kalampayan itu meminta supaya kerajaan Banjar di negara Islam tidak, atau negara khilafah tidak. Syekh Muhammad Arsyad itu kakek guru daripada ulama kami di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kerajaan Banjar di Martapura, Kalimantan Selatan. Ia lahir di Martapura, yang menjadi salah satu pusat keagamaan Islam di Indonesia pada abad ke-16. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berperan besar dalam penyebaran Islam pada abad ke-18. Ia merupakan pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin, yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mendalami agama Islam di Asia Tenggara dan Mesir. Masa muda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, pada 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Nama asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Sayyid Jakfar Al-Aidarus. Ia kemudian mendapat julukan Datu Kalampayan. Sejak kecil hingga dewasa, ia belajar agama Islam langsung dari keluarganya. Di samping itu, ia juga diberikan pelatihan membuat kaligrafi. Sekitar umur 30 tahun, Muhammad Arsyad Al-Banjari ingin melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah. Keinginan itu dikabulkan oleh pemerintah Kesultanan Banjar pada 1739. Belajar di Mekah, Muhammad Arsyad Al-Banjari berangkat ke Arab dan melakukan ibadah haji terlebih dulu. Setelah itu, ia bermukim di Haramain selama beberapa tahun untuk menuntut ilmu agama Islam. Selama Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar di Mekah, ia berguru langsung kepada beberapa guru besar, seperti Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ed-Damanhuri, dan Syekh Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabidi. Selain itu, ada beberapa ulama yang mendidiknya, yakni Syekh Abdullah Mirghani, Syekh Abdul Wahab Ed-Tantawi, Syekh Abis Asandi, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarkawi, Syekh Shiddiq bin Umar Han, Syekh Salim Abdullah Al-Bishri. Kepada para gurunya tersebut, Muhammad Arsyad Al-Banjari mempelajari berbagai bidang keilmuan, seperti fikih mazhab Syafi'i, tasawuf, sains, hingga astronomi. Selama belajar di Arab, ia pun bersahabat dengan beberapa orang dari tanah air yang juga menuntut ilmu di sana. Mereka adalah Abdul Rahman Al-Batawi, Daud Al-Fatani, Abdul Somad Al-Palimbani, dan Abdul Wahab Al-Makassari. Kembali ke tanah air, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali ke tanah kelahirannya pada 1772. Kedatangannya disambut oleh Sultan Tahmidullah II, yang saat itu memimpin Kesultanan Banjar. Ia pun ditunjuk oleh Sultan Tahmidullah II menjadi ulama untuk mengembangkan keilmuan dan memajukan agama Islam di Kesultanan Banjar. Penunjukan Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai tokoh atau ulama di Kesultanan Banjar disambut dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, Sultan Tahmidullah II juga menjadi salah satu muridnya. Sultan Tahmidullah II inilah yang kemudian menekannya untuk mengarang sebuah kitab. Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian mengarang kitab Sabil Al-Muhtadin, yang menjadi pedoman pendidikan agama Islam di Kesultanan Banjar dan bahkan menjadi rujukan bagi penuntut ilmu Islam di Asia Tenggara. Reformasi pendidikan. Selama menjadi ulama besar di Kesultanan Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berperan merevolusi metode pendidikan Islam. Ia membuka pusat pendidikan agama Islam atau sebuah pondok pesantren yang diberi nama Dalam Pagar. Pondok pesantren Dalam Pagar ini kemudian berkembang pesat dan menjadi sebuah perkampungan yang ramai untuk menuntut ilmu agama Islam kala itu. Banyak ulama-ulama di Banjar pada saat itu merupakan lulusan dari Dalam Pagar pimpinan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Selain menjadi ulama dan guru panutan di Kesultanan Banjar dan menulis kitab Sabilal Muqtadin, ia juga aktif mengarang kitab-kitab lainnya. Baca juga, karya dan pemikiran Ibnu Khaldun berikut adalah kitab-kitab karangan dari Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20, Kitab Tuhfatur Ragibin, Kitab Nuqtatul Ajlan, Kitabul Faraid, Kitab Sabi Al-Muhtadin li Tafakuh fi Amriddin, Kitab Kans Al-Makrifah, Kitab Luqtat Al-Ijlan fi Bayan Al-Haid wa Istihada wa Nifas Al-Niswan. Wafat setelah mengabdikan diri bagi perkembangan agama Islam dan kemajuan pendidikan di Kesultanan Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggal pada 1812 di usia 102 tahun. Setelah kematiannya, namanya terus dikenang sebagai ulama besar dari Kalimantan. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga dikenang sebagai pendakwah di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai ulama yang telah berhasil melukis warna sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di Kalimantan khususnya dan wilayah Nusantara umumnya. Dari hasil karyanya berupa tulisan-tulisan yang terekam di dalam beberapa kitab karangannya serta usaha-usaha dakwah pendidikan dan pembangunan yang telah dilakukannya secara ikhlas dalam jangka waktu lebih kurang 50 tahun, berkembang Islam di Kalimantan dengan pesatnya. Dari hasil perjuangannya telah lahir sekian banyak tuan guru dan ulama yang menghidupkan dan menyebarkan Islam di Kalimantan khususnya di Kabupaten Banjar. Sebagai sebuah daerah religius, tak heran bila Kabupaten Banjar yang dengan ibu kotanya di Martapura, makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama yang hidup tahun 1122-1227 Hijriah atau 1710-1812 Masehi merupakan salah satu objek wisata religius yang sering dikunjungi wisatawan baik dalam dan luar negeri khususnya yang beragama Islam, dan sangat termasyhur dengan kitab Sabilal Muhtadin karangan beliau. Judul kitab yang kini diabadikan menjadi nama masjid terbesar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kitab ini menjadi panduan bagi tak sedikit pengajian keagamaan di Asia Tenggara. Ulama kelahiran Martapura, 13 Syafar 1122 Hijriah yang kenyang menggali ilmu keislaman di Makkah dan Madinah, pengaruhnya tak hanya tertanam pada masyarakat Kalimantan Selatan, akan tetapi juga sampai ke Pulau Jawa. Kedatangannya kembali dari menuntut ilmu selama lebih kurang 30 tahun di Makkah dan 5 tahun di Madinah disambut hangat masyarakat Batavia, sekarang Jakarta. Bahkan di sana beliau sempat merubah kiblat beberapa masjid karena menurut beliau tidak tepat. Konon dalam menunjukkan arah kiblat, kepada yang hadir beliau persilakan melihat di celah-celah lubang tangan jubahnya saat beliau menunjuk arah yang benar, dari celah itu tampak jelas Baitullah, arah kiblat semua kaum muslimin. Masjid itu antara lain Masjid Pakojan dan Masjid Luar Batang Pasar Ikan Jakarta. Di samping mengajar, beliau juga membuka tanah perkebunan pertanian di Kelampayan, tidak jauh dari desa Dalam Pagar. Beliau berkebun buah-buahan dan tanaman lainnya, hal ini diusahakan bersama dengan murid-muridnya. Tanah yang kosong, rendah dan digenangi air, dibuat sungai. Dengan galian sungai ini akhirnya tanah rendah itu dijadikan persawahan dan tanahnya cukup subur. Dewasa ini saluran sungai tadi dapat memperbaiki pengairan sawah masyarakat meliputi 8 buah desa di Kecamatan Astambul dan sekitarnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang banyak memasukkan pengaruh ajaran Islam terhadap tata pemerintahan Kerajaan Banjar. Wafat tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau sekitar 1812 Masehi sesuai permintaannya beliau dimakamkan di Desa Kelampayan Tengah Kecamatan Astambul, sekitar 15 km dari kota Martapura. Hingga sekarang makam ulama besar yang telah banyak mengajarkan ilmu tauhid kepada masyarakat Banjar. Makamnya selalu ramai dikunjungi kaum muslimin yang berziarah ke sana. Untuk sampai ke makam ini tak terlalu sulit, dengan angkutan umum hanya dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dari Martapura. Makam itu dilengkapi pula dengan perpustakaan yang menyediakan buku-buku, baik buku karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari maupun buku yang bercerita banyak tentang riwayat ulama besar ini. Kitabnya diakui dunia, inilah profil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Berikut ini adalah profil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan adalah salah satu ulama besar Kalimantan Selatan, Kalsel. Salah satu karya terbesarnya adalah kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin kini dijadikan nama masjid terbesar di Kalsel, yang terletak di jantung kota Banjarmasin. Tahun 2024 ini, akan digelar Haul Akbar ke-218 Datu Kelampayan.
Haul Akbar ke-218 Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari akan dilaksanakan pada Senin, 15 April 2024, pukul 9 WITA. Acara Haul Akbar Guru Kalampayan diagendakan akan berlangsung di Masjid Tuhfatur Roghibin, dalam pagar. Al-Alimul Al-Alamah Al-Arif Billah Asy Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau biasa dikenal dengan sapaan Datu Kalampayan merupakan sosok ulama karismatik Kalimantan Selatan yang lahir di Lok Gabang, Astambul, Banjar pada 17 Maret 1710 Masehi. Semasa hidupnya Datu Kalampayan menjalankan syiar di bidang fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Serambi Mekah Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Datu Kalampayan merupakan pengarang kitab fikih agung berjudul Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam bermazhab Imam Syafi'i di Asia Tenggara. Kitab Sabilal Muhtadin karya Datu Kalampayan juga diakui dunia, karena menjadi referensi keilmuan di Universitas Al-Azhar Mesir serta pegangan ibadah umat Islam bermazhab Syafi'i seluruh dunia. Ketika berusia 30 tahun, Datu Kalampayan memutuskan untuk belajar ke Mekah selama kurang lebih 30 tahun. Keberangkatan Datu Kalampayan untuk menuntut ilmu ke Mekah ini bahkan disetujui dan didukung baik dari segi materi oleh Sultan Banjar. Setelah kembali ke Banjarmasin, Datu Kalampayan menerapkan ilmunya dengan menjadi pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Semasa hidupnya Datu Kalampayan menjalankan syiar di bidang fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Serambi Mekah Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Datu Kalampayan merupakan pengarang kitab fikih agung berjudul Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam bermazhab Imam Syafi'i di Asia Tenggara. Kitab Sabilal Muhtadin karya Datu Kalampayan juga diakui dunia, karena menjadi referensi keilmuan di Universitas Al-Azhar Mesir serta pegangan ibadah umat Islam bermazhab Syafi'i seluruh dunia. Ketika berusia 30 tahun, Datu Kalampayan memutuskan untuk belajar ke Mekah selama kurang lebih 30 tahun. Keberangkatan Datu Kalampayan untuk menuntut ilmu ke Mekah ini bahkan disetujui dan didukung baik dari segi materi oleh Sultan Banjar. Setelah kembali ke Banjarmasin, Datu Kalampayan menerapkan ilmunya dengan menjadi pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Tak sedikit ulama-ulama besar di Kalimantan Selatan berasal dari pondok pengajian dalam pagar yang didirikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hidup semasa tahun 1122-1227 Hijriah, Datu Kalampayan wafat pada 3 Oktober 1812 di usia 102 tahun. Selain kitab Sabilal Muhtadin, berikut sejumlah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan semasa hidup. Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20, Kitab Tuhfatur Roghibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal itikat serta perbuatan yang sesat. Kitab Luqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri. Kitabul Farail, yaitu kitab yang membahas hukum pembagian warisan. Kitab Kanzul Makrifah, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu tasawuf. Al-Qaulul Muhtasar, yaitu kitab yang membahas tentang Imam Mahdi dan ditulis pada tahun 1196 Hijriah. Kitab Ilmu Falak, yaitu kitab yang membahas tentang astronomi. Fatwa Sulaiman Kurdi, yaitu kitab yang membahas tentang fatwa-fatwa gurunya, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Kitabun Nikah, yaitu kitab yang membahas tentang tata cara perkawinan dalam syariat Islam. Legenda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan pengaruhnya pada masyarakat Banjar. Cerita para datu merupakan cerita dalam bentuk legenda yang menceritakan kiprah para datu dalam membina masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam. Legenda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan cerita yang terdapat di Martapura yang mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan. Penelitian ini akan membahas tentang legenda salah seorang datu yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penelitian ini bertujuan menguraikan tentang mitos Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mendeskripsikan perjalanan hidupnya dan keramat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi deskriptif. Dengan metode akan diuraikan pengaruh yang muncul dari legenda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada budaya dan kehidupan masyarakat Banjar. Dengan menggunakan metode ini ditemukan bahwa legenda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah membentuk karakter orang Martapura menjadi suka akan ilmu, peduli pada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu pesantren dan memandang keramat sebagai pelengkap keilmuan, bukan menjadi fokus dalam menuntut ilmu dan ibadah. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan.
Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.